Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Project Basis Data. Kelompok kami memiliki judul aplikasi berbasis web yaitu Beliku. Selanjutnya terkait pembahasan yang kami akan bahas pada video kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua dilanjut dengan apa itu Beliku, yang ketiga dilanjutkan oleh manfaatnya, keempat proses pengerjaan, dan kelima ada penjelasan terkait IRT dan diagram skemastik, dan dilanjutkan oleh CUED, dan yang terakhir ada implementasi dari aplikasi Beliku. Kelompok 8 memiliki atau beranggotakan pertama ada Rozan Zakaria, dilanjutkan dengan saya sendiri Mufari Bekti, dilanjutkan dengan Yuda pertama, dan yang terakhir ada Wanita Hairunisa. Yang pertama ada latar belakang. Yang kita ketahui e-commerce telah berkembang pesat belakangan ini, ditambah dengan kemarin kita menghadapi pandemi COVID-19 yang mewajibkan orang tinggal di rumah dan akhirnya melakukan kegiatan jual beli barang secara online. Dan dengan itu, media e-commerce ini memberikan peluang pada masyarakat untuk membuka bisnis mereka dengan tentunya biaya yang lebih terjangkau. Dengan itu, kami kelompok 8 memunculkan ide aplikasi berbasis web dengan judul Beliku ini dengan harapan dapat memberikan solusi yang inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, serta juga memanfaatkan tren belanja online yang terus berkembang hingga saat ini. Apa itu Beliku? Beliku adalah aplikasi e-commerce berbasis web yang memfasilitasi user atau pengguna dalam kegiatan jual beli barang secara online. Nah, pada aplikasi ini kita mengembangkannya dengan menggunakan bahasa HTML, PHP, JavaScript, SQL, dan terakhir ada CSS. Manfaat dari aplikasi e-commerce berbasis web Beliku ini adalah membantu para pengguna atau user untuk melakukan kegiatan jual beli barang, yang mana tidak hanya melakukan jual beli barang, tapi para user juga dapat berperan sebagai konsumer dan juga sebagai penjual, yang mana tentunya ini dapat menguntungkan para pengguna. Pada proses pengerjaan terdapat 6 proses. Yang pertama terkait pembahasan topik dan juga konsep, dilanjutkan dengan pembagian job desk atau pembagian pekerjaan, lalu yang dilanjutkan dengan pembuatan IRT dan tim Makassar, lalu ada front end, dilanjutkan back end, dan terakhir adalah revisi dan juga evaluasi, yang mana di sini segala proses ini sudah selesai, tapi kita koreksi lagi atau tinjau lagi apakah ada yang kurang di tahap ini. Baiklah, selanjutnya di sini ada IRD. Untuk IRD ini memiliki 4 entitas, yaitu account, list, item, dan transaction. Untuk entitas account, itu primary key-nya ada username. Dan untuk atributnya itu ada password, name, dan balance atau saldo. Jadi jika kita sudah membuat sebuah akun, itu sudah otomatis menjadi buyer dan seller. Selanjutnya ada list, primary key-nya itu list ID, dan foreign key-nya ada item ID dan seller ID. Kemudian untuk atribut lainnya terdapat price atau harga, stock, dan description atau deskripsi. Lanjut ada item, primary key-nya itu item ID, dan atributnya itu hanya nama. Karena jika kita mengedit item pada list, itu tidak akan berpengaruh pada item yang telah dibeli di transaksi. Kemudian transaction atau transaksi memiliki primary key-nya transaction ID, kemudian foreign key-nya ada buyer ID, seller ID, dan item ID. Untuk atribut lainnya ada amount, total price, dan date atau tanggal transaksi. Selanjutnya untuk relationship-nya, untuk account ke list itu zero or many, di mana satu akun bisa saja tidak membuat list, namun dapat juga membuat banyak list. Untuk list account itu one to one, di mana untuk satu list itu hanya dapat menempati satu account. Lalu untuk list ke item itu one to one, di mana satu list itu hanya dapat menampung satu item. Kemudian untuk item ke list itu one to one juga, di mana satu item hanya dapat menempati satu list. Kemudian item ke transaction itu one to one, di mana satu item hanya dapat menempati satu transaksi.
Dan untuk transaksi ke item itu one-to-one juga, di mana satu transaksi hanya dapat menampung satu item. Namun, jumlah pada item tersebut dapat bervariasi. Jadi, ketika kita membeli produk di web beliku ini, hanya dapat men-check out satu item dengan jumlah yang banyak, atau jumlah satu juga bisa. Kemudian, untuk transaction ke account itu one-to-one, di mana satu transaksi hanya dapat menempati satu akun. Kemudian untuk akun ke transaksi itu zero or many, di mana satu akun dapat saja tidak membuat atau memiliki transaksi, namun dapat juga memiliki banyak transaksi. Selanjutnya terdapat diagram skematik. Untuk entitas dan atribut yang ada pada diagram skematik itu sama seperti yang ada pada ERD. Selanjutnya, seller ID yang terdapat pada entitas list dan seller ID serta buyer ID yang terdapat pada transaction itu merujuk pada username yang terdapat di entitas account. Kemudian, item ID yang ada pada entitas list dan yang ada pada entitas transaction itu merujuk pada item ID yang ada pada entitas item. Saya akan menjelaskan mengenai operasi CRUD. Operasi CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Ini adalah 4 fungsi dasar yang digunakan dalam pengelolaan data pada sistem basis data. Yang pertama adalah Create atau buat. Operasi ini memungkinkan penggunanya untuk membuat data baru. Dalam konteks basis data, ini berarti menambahkan entry baru ke dalam koleksi data yang kita miliki. Yang kedua adalah read atau baca. Operasi ini memungkinkan penggunanya untuk membaca atau mengambil data yang sudah ada dari basis data kemudian akan ditampilkan. Yang ketiga, update atau perbarui. Operasi ini memungkinkan penggunanya untuk memperbarui atau mengubah detail data yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat adalah delete atau hapus. Operasi ini memungkinkan pengguna untuk menghapus data yang tidak diperlukan atau tidak lagi relevan dari basis data yang kita miliki. Contoh penerapan operasi CRUD adalah pada website e-commerce kami, yakni Beliku. Pengguna dapat membuat atau create akun baru pada halaman register dan menambahkan item baru pada halaman toko. Untuk membaca atau read dapat dijumpai pada login, nama yang terbaca pada halaman utama, daftar item pada toko, balance yang kita miliki, dan detail transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya, operasi memperbarui atau update pada detail item seperti deskripsi produk, jumlah produk, dan lainnya. Terakhir, operasi menghapus atau delete kita bisa melakukan hapus pada list item di halaman toko. Berikut ini tampilan dari website Beliku kami. Ketika user masuk ke website kami, maka user akan diminta untuk melakukan register atau login, kemudian akan masuk ke halaman utama. Ada 5 halaman utama yang bisa dijelajahi pengguna. Pada halaman My Shop, kita dapat melihat operasi CRUD seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada halaman Shop, kita bisa menjelajahi produk dijual dari akun toko lain. Pada bagian kiri bawah ditampilkan halaman top up yang nantinya akan membaca data dan ditampilkan di halaman utama. Terakhir adalah halaman history yang berisi mengenai detail transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi pertama itu kita bisa login dulu ke akunnya. Sebelumnya kan ini kan belum login ke akun apa-apa, jadi harus login atau buat akun baru. Nah, karena di sini belum ada akun sama sekali, misalkan kita cek dulu, ini subscribe, ini namanya account, sini ini, jadi lihat belum ada. Nah, berarti kita tuh bakal masuk ke halaman ini, terus kita ganti jadi register. Misalkan kita register username kita tuh Yudo. Terus passwordnya halo kawan misalkan. Bisa dilihat. Misalkan namanya Ari Yudo. Nah, kemudian setelah itu kita bisa submit dan bakal keluar di database.
Bisa lihat ini sudah masuk. Terus di sini sudah masuk tadi username-nya Yudo, password-nya halo kawan, namanya Yudo. Nah, jadi cara buatnya gimana? Pertama, kita tuh ada di tempat ini, login dan regis. Jadi yang tadi kan kita masuknya ke register, jadi ada username tadi, password, nama, sama tombol submit tadi. Terus nanti dari sini kita bakal ke tempat namanya proses. Jadi proses itu ada di bagian yang login prosesnya. Ini registration process. Jadi awalnya kita ngambil di post dulu yang tadi sebelumnya. Form sebelumnya tuh ngirimin data lewat metodenya post, terus diambil di sini. Nah, kemudian itu kita insert ke query-nya. Kalau query-nya berhasil, kita langsung ke beranda lagi. Kalau gagal, kita balik lagi ke tempat tadi. Nah, misal kita pengen keluar dari akun ini, kita logout tadi. Di sini kita akun kita bakal nggak ada lagi, tapi di bagian sininya tetap nggak hilang. Jadi di web itu cuma keluar dari akunnya doang. Jadi sistemnya gimana? Nanti ada pencetatan logout, terus ada logout proses. Nah, jadi kan awalnya username tuh di setnya pakai session gitu ya. Jadi kalau misalkan kita login atau register baru, session itu langsung ngebuka, terus kita masukin username kita ke session. Nah, kalau misalnya logout, nah berarti kita unset dulu username kita session. Mungkin selanjutnya sistem login tadi kan udah register, kita udah akun, misalkan mau login tapi akunnya salah. Misalnya hai, cuma hai tadi kan harusnya halo kawan. Kita submit, nah, nggak bisa deh. Ini kenapa nggak bisa? Karena di login proses itu kita ada yang namanya ini, pengecekannya gini. Jadi select dulu ada nggak yang username namanya ini dan passwordnya itu yang di format tadi. Jadi kalau misalnya kita masukin benar, terus kalau kawan sini, ini bakal masuk lagi. Nah, mungkin selanjutnya kita mau ngadain barang ya, itu di My Shop. Kita tuh bisa jadi pembeli, bisa jadi penjual. Nah, kalau kita misalnya menjadi penjual, kita bisa menjual barang. Nah, misalkan di sini, atau mungkin kita download dulu ya. Ya, mungkin langsung aja. Ini bisa nemuin barang kita. Nah, misalkan namanya barangnya apa? Misalkan tas. Ini harga barangnya misalnya berapa? 100.000, stoknya berapa? Misalkan kita jual 10. Deskripsi barangnya, nah, ini kualitas. Ini di sini kita bisa digambar. Sampai kita belum ada gambarnya, kita bisa cari dulu. Gitu. Kapan gini? Kita bisa, yang penting itu ada gambar. Misalnya kita dulu. Kemudian selanjutnya kita masukin yang tadi kita download. Bakal keluar nih. Terus kita bisa add. Nah, tapi misalkan gini nih, kita mau apa? Misalkan salah namain, misalkan ini kan tasnya tas hitam secara spesifik ya. Kita mau ganti nama, kita bisa tuh. Sini kita edit, kita edit dulu, terus kita edit tas hitam. Nah, terus kita ganti jadi sini tas hitam ini. Save. Save sama gambarnya juga. Jadi ini teknisnya gimana? Artinya, jadi dia tuh bakal masuk ke yang My Shop tadi. Di My Shop itu kita bisa ngeklik
di bagian listnya itu di bagian ini. Ini kita include dari sini. Jadi kan tadi kan ada gambar, terus ada kita bisa nambahin itemnya juga. Nah, caranya gimana? Dia tuh kita bakal pertama kita nerima gambar dulu. Kemudian gambarnya itu kita masukin dan data-datanya kita masukin ke sebentar. Nah, ini. Jadi ini tuh kita di script ini tuh kita bisa buat nge-add barang baru, ngedit barang, sama ngapus barang. Nah, jadi kalau misalnya kita nambahin barang baru, awalnya kita pertama ya ambil username dulu, terus namanya kita ambil dari form tadi, terus ini itemnya kita masukin, terus misalnya ini listnya kita masukin dulu, terus dia tuh nge-return item ID, sama ada ini tuh ada item ID sama list gitu. Terus ini image tuh gambar dari yang tadi. Nah, jadi ini teknisnya gimana? Ini kan ada move upload file image. Kita tuh image-nya kita upload ke tempat ini di lokal. Dan kita namain gambarnya tuh sebagai tergantung dari ID-nya. Jadi kan misalkan tadi nah, tadi kan ID-nya tuh tas hitamnya 100 ya. Nah, berarti di foldernya kita namain 100. Jadi di sini. Ini yang udah dicoba sebelumnya juga tadi. Ini yang bagian ID 100. Kelihatan di sini sama. Kemudian selebihnya sama, tinggal nge-insert datanya, query, di sini juga. Mungkin lanjut, kita misalkan udah nggak mau jualan barang ini lagi nih. Mungkin karena kita ternyata tahu-tahu kita butuh, atau produk tiba-tiba hilang. Jadi kita bisa hapus aja ini dari list kita. Nah, jadi hilang. Tapi selanjutnya ada shop. Shop itu berarti kita bisa beli dari akun lain. Nah, misalkan di My Shop ini kita sebagai penjual dulu. Ini gue usah pakai gambar ya. Misalkan barangnya harga barangnya misalkan 100, stoknya misalkan 10, terus barangnya misalnya misalkan ini taruh aja yang tadi. Tambahin aja. Kita tambahin lagi misalnya nanti harga barangnya 500, stoknya 15. Skill barangnya 15. Dan kita dulu lagi aja. Seperti ini. Misalkan kita jadi orang lain dulu. Ini kan, jadi di My Shop ini tuh barang kita bakal ditampilin di shop pada akun yang orang lain. Mungkin kita bisa login dulu dan buat akun baru, misalkan kita register sebagai misalkan Franco. Username-nya Franco. Ini halo Franco. Terus namanya Franco. Ini smooth. Oke. Kita nah, jadi di sini kita udah jadi user Franco. Bisa dilihat di My Shop-nya nggak ada karena kita belum jual apa-apa di akun
perangko ini. Kemudian di shopnya bisa kita lihat ada barang dari yang tadi kita jual di akun Yudo. Nah, ini cara nampilinnya gimana? Yang pertama itu kita ada tadi yang My Shop ini. Yang My Shop itu berarti kita ngambil list ID dari query, terus kemudian kita tampilin sesuai dengan username. Kemudian kalau yang shop ini berarti itu bakal sebaliknya. Nah, kalau yang tadi harus username, nah kalau sekarang username-nya itu harus bukan kita sendiri. Jadi kayak harus bisa belinya tuh cuma bisa dari yang akun lain. Misalkan kita mau beli, tapi kita tadi bisa lihat lagi uang kita masih nol. Sedangkan harganya ini misalkan 100. Nah, kita misalnya mau beli 1. Nah, ini nggak bisa beli. Jadi di sini ada history itu kalau udah berhasil. Nah, tapi di sini nggak muncul karena kita belum. Kemudian kita bisa top up dulu mungkin 1.000 misalkan. Jadi sistemnya gimana? Di top up itu, nah dari sini kita bakal ngisi, ini tempat yang ngisi tadi formnya. Kemudian kita send ininya ke proses top up. Yaitu ada di sekitar sini. Nah, jadi kan tadi top up-nya berapa, nanti ini amount-nya berapa sesuai yang tadi yang dimasukin. Kita bakal update di akunnya, balance-nya tuh, balance-nya maksudnya kayak uangnya berapa. Balance-nya bakal diupdate jadi uang kita sekarang ditambah amount yang dimasukin tadi. Karena kita udah top up tadi, kita dapat uangnya jadi 1.000. Jadi misalnya kita mau beli barang dari yang Yudo ini tadi. Sekarang kita mau beli ini, beli 2. Cek out, kita cek. Nah, berubah. Tadi ini sisanya 10 jadi sisa 8. Ini bisa dicek uang kita berubah. Story juga bakal muncul di sini. Nah, ini jadi sistemnya gimana di Buy itu. Jadi di sini tuh aku buat kayak prosedur gitu. Jadi prosedurnya tuh bakal langsung ngecek gitu. Jadi uangnya pas atau enggak. Kalau misalnya uangnya enggak pas, kita bakal dapat kayak misalkan anggapnya namanya verdict. Verdictnya tuh unsuccessful. Kalau misalkan uangnya cukup, successful gitu. Terus kita bakal langsung nge-add di historinya tuh ini, bisa nambahin transaksi ID, terus seller, item ID, amount, date, sama. Terus misalkan kita bisa top up lagi. Misalkan top up 2 sih. Terus kita beli ini. Ini kan tadi tinggal 8. Tadi beli 8. Ini bisa beli 8. Nah, tapi kalau misalnya stoknya udah habis, kita mau beli, udah bisa. Oke. Mungkin itu aja. Sekian penjelasan proyek akhir basis data dari kelompok 8 terkait aplikasi Beliku. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.